Halo semuanya, selamat datang kembali di channel alur cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 431. Racun dalam tubuh Guoling adalah racun yang langka, yang disebut ulat neraka. Ini adalah racun mematikan yang berbentuk culat, bergerak melalui daging dan darah korban dan memakan kekuatan mereka. Ini memiliki efek korosif yang sangat kuat pada daya resonansi, itulah sebabnya daya resonansi biasa sebagian besar tidak efektif melawannya. Racun langka semacam ini akan menyusahkan bahkan Jenderal Biduk Surgawi. Pei Hao benar-benar membayar bom untuk mengamankan sesuatu untuk menakut-nakuti Paman Yuan. Li Luo telah mengumpulkan informasi apa yang dia dapat tentang racun dalam tubuh Guoling, dan tidak ada kabar baik. Racun di tubuhnya bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dia duga. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari yang pernah diderita oleh Tang Yun dan yang lainnya. Ulat neraka sendiri menggunakan sejumlah bahan yang terkenal sulit ditemukan. Li Luo hanya melihat nama-nama tersebut disebutkan dalam sejumlah buku ilmiah yang telah dibacanya dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa menghina Guoling, itu terlalu berlebihan. Yuan King mengepalkan tinjunya dengan marah. Pei Hao terkutuk. Yuan King telah meninggalkan markas House Luolan selama bertahun-tahun terutama karena bagaimana dia menyukai muridnya ini. Dia telah membuatnya berlindung dari reruntuhan keluarga Lulan selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia telah membawanya kembali langsung ke kedalaman keputusasaan. Yuan King tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri lagi atas keputusan itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan kembali sendiri. Bisakah kamu mengobatinya? Jiang Qinghe bertanya dengan sungguh-sungguh. Li Luo merenungkan pertanyaan itu. Ini akan sangat sulit, tapi aku pikir seharusnya tidak ada masalah dalam membantunya menghentikan penyebaran dan membubarkan konsentrasi. Ini harus memberi kita waktu untuk menemukan obatnya. Apakah semua obat yang aku minta sudah disiapkan? Yakinlah bahwa kami telah mengamankan semuanya, Tuan Muda. Kai Wei bergegas masuk ke dalam ruangan, barisan pendek pelayan dengan dia membawa segala macam paket dan amplop. Dalam persediaan yang baik, Kai Wei selalu bisa diandalkan. Li Luo menyeringai. Dia tidak menunda lagi, menyingsingkan lengan bajunya dan menyiapkan campuran yang ada dalam pikirannya. Ada banyak kegagalan, dan dia butuh 4 jam penuh sebelum dia puas dengan hasilnya. Itu tidak benar-benar menetralkannya. Itu tidak diformulasikan untuk meniadakan ulat neraka di dalam tubuh Guoling, tetapi hanya untuk menahannya selama beberapa waktu. Guoling sudah koma. Li Luo meremas pipinya dengan lembut untuk mendorong rahangnya ke bawah, lalu memasukkan campuran itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang dingin. Langkah selanjutnya sangat berbahaya. Dia berencana untuk menanamkan kekuatan resonansi air dan kayunya ke dalam tubuhnya. Menggunakan kekuatan ganda antitoksinnya, dia berharap bisa melemahkan ulat neraka. Yuan King dan Jiang Qinghe menyaksikan dengan tegang, telapak tangan berkeringat deras. Li Luo memejamkan matanya, mendorong kekuatan biru dan hijau lebih dalam ke tangannya dan seterusnya ke tubuhnya. Kekuatan merayap di sepanjang kulitnya, warna-warna cemerlang bermain di sepanjang kulit pucatnya dalam bak penyembuhan. Sangat cepat, ia menyentuh gas hitam seperti cacing. Pada awalnya, kekuatan resonansi Li Luo bernasib cukup baik. Ulat neraka dihentikan dari langkahnya menuju jantung Guoling, kekuatan resonansi kayu dan air yang menutupinya dalam kemilau pelindung. Selain itu, kecepatannya juga melambat. Seperti yang telah diprediksi Li Luo, dia berhasil memperlambatnya, tetapi tidak membasminya. Benar-benar racun yang bisa menjatuhkan bahkan seorang Jenderal Biduk Surgawi. Tetap saja, tujuan Li Luo di sini tercapai. Saat ia hampir bernapas lega, ulat neraka tiba-tiba menjadi liar. Li Luo bisa merasakannya bergoyang-goyang dengan gila, dan ulat hitam itu mulai bermutasi. Kehitaman yang tadinya berubah dengan cepat menjadi merah ceri tua. Ulat neraka telah berubah menjadi kupu-kupu. Pahit dingin pemahaman melanda Li Luo. Racun eksotis ganda. Di belakang ulat neraka adalah racun eksotis kedua, kupu-kupu neraka. Racun ini juga bisa menjatuhkan Jenderal Biduk Surgawi. Racun pembunuh Jenderal Biduk Surgawi melawan tahap Master Resonansi Guoling. Apakah Pei Hao alergi terhadap uang? Li Luo berani bertaruh bahwa Pei Hao telah berusaha keras untuk mengamankan 2 racun yang sangat langka. Tetapi jika bukan Guoling, siapa yang bisa menjadi sasaran racun? Panik, Li Luo segera mulai menarik kembali kekuatan resonansinya dari tubuh Guoling. Tapi racun kupu-kupu merah ceri gelap telah terpicu sekarang.
Itu mengunci kekuatan resonansinya dan terbang di sepanjang sungai. Itu tidak menunjukkan niat untuk tinggal di tubuh Guo Ling sama sekali. Li Luo menarik kembali kekuatan resonansinya dengan tegas, tetapi dia telah meremehkan kecepatan kupu-kupu neraka. Kepala Li Luo berenang, dan dia bisa mendengar kepakan sayap kupu-kupu memenuhi telinganya. Matanya terbuka lebar. Apa yang salah? Jiang Qingye adalah orang pertama yang menyadari perubahan ekspresi Li Luo. Yuan King menatap Guo Ling. Warnanya sudah kembali ke wajahnya. Tuan muda, apakah Anda berhasil menghilangkan racunnya? Dia bertanya dengan heran. Li Luo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Tidak dihapus, ditransfer. Dia mengangkat tangannya sendiri dan menunjukkan kepada mereka kupu-kupu merah ceri yang sekarang melayang masuk dan keluar. Sama seperti ulat neraka, kupu-kupu neraka berada dalam bentuk gas yang keluar masuk tubuh Li Luo. Dia menatapnya dengan jijik. Pei Hao benar-benar bajingan, tetapi bajingan dengan beberapa keterampilan perencanaan yang luar biasa. Begitu banyak racun eksotik yang bisa mengalahkan para ahli jenderal biduk surgawi, dia sangat mencintaiku. Ketika Li Luo menyingsingkan lengan bajunya, garis kupu-kupu merah tua terlihat berkibar-kibar di kulitnya. Pemandangan racun iblis ini menyebabkan wajah Jiang Qingye berubah menjadi hijau seperti baja. Melangkah ke depan, dia menggenggam lengan Li Luo, dan wajah cantik itu berubah menjadi lapisan dingin. Mata emas melonjak dengan amarah dan niat membunuh, dia secara tidak sadar memanggil gelombang energi resonansi cahaya, hampir mirip dengan gunung berapi yang meletus. Qingye, tenanglah. Li Luo segera memeluknya dengan tangannya, mencoba menenangkan kekuatan gadis ini. Dada Jiang Qingye naik turun dan dia menutup matanya untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, dia membuka kembali matanya dan pengekangan yang baru ditemukan bisa dilihat dari tatapannya. Namun, sisa-sisa kemarahan sebelumnya yang menusuk tulang masih terlihat jelas di kedalaman tatapannya. Tuan muda, ekspresi Yuan King berubah menjadi abu-abu. Siapa yang mengira racun yang melemahkan dalam diri Guo Ling adalah jebakan? Target sebenarnya dari skema ini tidak lain adalah Li Luo yang menakjubkan. Pei Hao jelas telah mempertimbangkan kemampuan detoksifikasi Li Luo. Dia telah memperhitungkan rencana besarnya bahwa Li Luo pasti akan berusaha untuk menyelesaikan kesulitan Guo Ling. Taktiknya ternyata berhasil sekarang. Di sisi lain, situasi Guo Ling memburuk dan Li Luo juga terlibat. Hasil yang tidak menguntungkan ini membuat Yuan King penuh dengan penyesalan dan kebencian pada diri sendiri. Andai saja dia tahu. Ahli sekelas Jenderal Biduk Surgawi dibiarkan terguncang dan tanpa kata-kata. Dia hanya tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya kosong dan kehilangan solusi untuk kesulitan ini. Paman Yuan, tolong jangan salahkan dirimu. Pei Hao yang tidak tahu berterima kasih itu selalu bersembunyi di bayang-bayang kota Xia, mencari peluang utama untuk berurusan dengan kita. Bahkan jika kamu tidak datang, dia akan menemukan cara lain untuk melakukannya. Hasilnya tidak akan berubah. Li Luo menghibur tetua yang tertekan itu sambil tersenyum. Yuan King dianggap sebagai kultivator terkuat di dalam keluarga Luolan dengan pengecualian Paman Biao. Oleh karena itu, Li Luo tahu bahwa dia harus memberikan perhatian yang luar biasa padanya. Mendengar kata-kata menenangkan Li Luo, Yuan King hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menemukan putri pertama. Istana harus memiliki penyembuh berkaliber tertinggi. Mereka akan dapat menemukan solusi untuk membersihkan tubuhmu dari racun berbahaya ini. Qingye menghela nafas dalam-dalam setelah dia berbicara. Namun, saran ini disambut dengan penolakan sederhana. Sebenarnya, ini mungkin bukan hal yang buruk. Ketiganya menatap Li Luo dengan bingung. Hanya dengan melihat kupu-kupu beracun membuat Jenderal Biduk Surgawi Yuan King merasa tidak nyaman. Dengan Li Luo hanya di tahap master resonansi racun yang menyala akan mengakhiri hidupnya yang kecil dan menyedihkan. Bagaimana mungkin ini bukan hal yang buruk? Faktanya, ini adalah bencana mutlak. Tatapan Li Luo terfokus pada garis kupu-kupu. Meskipun racun iblis ini sangat ganas, situasiku patut disyukuri. Aku mencoba melihat apakah ada cara untuk membuat racun ini menjadi milikku. Racun langka semacam ini sangat jarang terlihat sehingga bahkan cabang utama Bank Naga Emas akan kesulitan mendapatkannya. Sungguh keajaiban bahwa tikus Pei Hao berhasil mendapatkan harta ini. Yuan King mengerutkan kening. Tuan muda, jangan main-main. Racun ini sangat menakutkan dan harus ditangani sesegera mungkin. Ingin mengontrol jika bermain dengan api. Nona, tolong beritahu Tuan muda. Petik 2. Bibir Jiang Qingye mengerucut setelah mendengar ide yang keterlaluan ini. Aku tidak mendukung perjudian berbahaya seperti itu.
Namun, aku sadar bahwa kamu paling memahami batasanmu. Jadi, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu memiliki peluang untuk sukses? Rahang Yuan King jatuh setelah mendengar jawabannya. Dunia menjadi gila. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Jiang Qinghe merasa bahwa Li Luo, seorang master resonansi belaka, dapat melawan racun yang mengerikan ini. Ini terlalu berlebihan bahkan jika keduanya saling percaya secara membabi buta. Yah, setidaknya aku harus mencobanya. Seringai muncul di wajah tampan Li Luo. Sakit kepala datang untuk Yuan King. Bukankah ini terlalu disengaja? Racun yang melemahkan ini bukanlah permainan anak-anak. Satu suar saja bisa mengakhirinya dengan sangat baik. Sayangnya, Li Luo sudah mengambil keputusan dan memutuskan untuk tidak lagi menjelaskan dirinya sendiri. Berbalik untuk pergi bersama Jiang Qinghe, dia memberitahu Yuan King untuk menjaga Guo Ling dengan baik. Aku pernah membaca tentang ulat neraka dan kupu-kupu neraka dalam sebuah buku tua tentang racun. Penggabungan keduanya menghasilkan korupsi yang berubah-ubah yang mampu menghabiskan kekuatan penyembuhan kayu dan kekuatan resonansi air. Akibatnya, banyak penyembuh yang benar-benar tidak berdaya, Li Luo menjelaskan sambil berjalan pergi bersama Jiang Qinghe. Untuk sementara mencegah racun ini menyusup ke jantung dan mengakhiri hidup kecilku, aku bisa tanpa henti memasok kayu atau kekuatan resonansi air ke racun untuk memberinya makan. Meskipun ini hanya memuaskan dahaga, itu bukan obat mujarab untuk masalah ini. Racun itu akhirnya akan menguat dan meledak dalam kegilaan. Situasiku akan benar-benar putus asa saat itu, dan bahkan mungkin para dewa tidak akan bisa menyelamatkanku. Bukankah ini berarti racun itu secara khusus ditujukan padamu? Jiang Qinghe bertanya dengan alis berkerut. Li Luo yang memiliki resonansi ganda air dan kayu bukanlah rahasia tersembunyi. Penyakit ini jelas dipilih dengan maksud untuk menargetkan kemampuan uniknya. Pei Hao benar-benar licik dan bertekad. Jika racun ganda ini seperti yang kamu katakan, maka aku pikir ada kebutuhan bagi kita untuk mengganggu penyempurnaan pasta ajaib Paman Biao untuk membantumu. Sejak Li Luo kembali dengan gemilang dengan esensi kerajaan dalam jumlah besar, Ox Biao Biao telah mengasingkan diri, menyempurnakan pasta ajaib seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Jiang Qinghe awalnya tidak ingin mengganggu Paman Biao karena pasta ajaib itu bahkan lebih penting dalam gambaran yang lebih besar. Namun racun tercela ini telah meninggalkannya tanpa pilihan lain. Mengundangnya untuk menyelesaikan kesulitan ini tampaknya menjadi satu-satunya solusi. Tidak usah terburu-buru. Li Luo melambaikan tangannya. Tidak ada jejak ketakutan dalam dirinya. Pei Hao telah melakukan upaya nyata dalam persiapannya. Dia menyerang Paman Yuan dan meracuni satu-satunya muridnya, dan pada saat yang sama berusaha mengusirnya keluar dari keluarga Luolan. Dia tahu bahwa kita sangat mementingkan Paman Yuan dan karenanya harus berurusan secara pribadi dengan Guo Ling. Selain itu bahkan memberinya kesempatan untuk berurusan denganku secara lebih luas. Dia bahkan memiliki pandangan ke depan untuk memastikan bahwa resonansi gandaku dilawan dengan sempurna oleh racun eksotis ini. Dia pasti telah membayar harga yang tidak dapat dijelaskan untuk ini. Bahkan, semuanya tampak berjalan sesuai rencananya. Sayangnya, ada beberapa faktor yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Pada titik ini, Li Luo menghentikan penjelasannya yang panjang, seringai terukir di wajahnya. Mengangkat lengan bajunya, orang bisa melihat bercak kupu-kupu berwarna merah ceri yang gelap. Dengan pikiran, dua kekuatan resonansi yang berbeda menyala dan melonjak ke arah racun, bersinar sangat terang sehingga bahkan Jiang Qinghe tidak bisa melihatnya. Dengan makanan yang diantarkan ke depan pintunya, kupu-kupu neraka dengan rakus menelan kekuatan resonansi dalam potongan-potongan. Jiang Qinghe menatap pemandangan itu dengan sangat fokus. Biasanya berbicara, melahap kayu dan kekuatan resonansi air seharusnya menyebabkan racun membengkak dalam kekuatan. Sebaliknya, harapan itu tidak terjadi, dan racunnya benar-benar tampak bergetar. Tepat di depan matanya, gumpalan ki merah tua tampaknya telah memisahkan diri dari massa pusat, akhirnya menghilang. Akibatnya, kupu-kupu neraka tampaknya sedikit melemah. Meskipun ini bukan peningkatan besar-besaran, itu tidak diragukan lagi merupakan langkah ke arah yang benar. Apa? Bagaimana? Bahkan Jiang Qinghe terperangah melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana racun ini, setelah memakan kekuatan resonansi yang bermanfaat, tidak menguat tetapi malah menjadi melemah. Melihat Jiang Qinghe yang bingung membawa rasa pencapaian bagi Li Luo. Namun rasa pencapaian ini berumur pendek karena pedang berat diam-diam muncul di tangannya. Melompat ketakutan, Li Luo buru-buru menjelaskan. Ah, singkirkan itu.
Yang benar adalah bahwa kekuatan resonansiku tidak hanya mengandung kekuatan resonansi kayu dan air. Mendemonstrasikan untuk dia lihat, Li Luo menghasilkan bola kekuatan resonansi cahaya air di tangannya. Kamu akan mengerti begitu kamu merasakannya sendiri. Li Luo tersenyum. Mata emas Jiang Qinghe dengan penasaran mempelajari kekuatan resonansi. Gelombang energi yang berkilauan dengan mudah membuat orang mengerti bahwa ini adalah kekuatan resonansi air, tetapi juga tampaknya ada pijaran kasar tertentu padanya. Dia tidak pernah menyadari bahwa kekuatan resonansi air Li Luo tampak lebih jernih dan lebih cemerlang dibandingkan dengan yang lain. Menjangkau dengan susah payah, dia dengan ringan mendorong dunia energi resonansi murni. Setelah beberapa napas, matanya yang bercahaya menyusut karena terkejut. Ada keakraban dengan kekuatan ini. Apakah ini energi resonansi cahaya? Tidak salah lagi. Meskipun kekuatan resonansi cahaya memucat intensitasnya dibandingkan dengan kekuatan resonansi air, itu ada di sana. Bagaimana mungkin kekuatan resonansi cahaya muncul di dalam Li Luo? Bahkan Jiang Qinghe yang selalu tenang dibiarkan bingung dan linglung. Cahaya belang-belang di koridor memberikan bayangan abu-abu dan kuning pada wajah Jiang Qinghe yang terpesona. Mulutnya membuka dan menutup berulang kali, tanpa kata-kata yang keluar. Begitulah keterkejutan dari pengungkapan energi resonansi cahaya Li Luo. Li Luo sangat senang dengan dirinya sendiri. Tidak setiap hari kamu bisa mengubah Jiang Qinghe menjadi ikan mas. Dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan kekuatan resonansi tanah kayu menjadi bola cahaya. Ini, rasakan ini juga. Jiang Qinghe tampak bingung, tapi dia mengulurkan satu jari dan menyentuh bola. Setiap kali Li Luo menggunakan kekuatan resonansinya di depan umum, dia selalu berhati-hati untuk secara sadar menyembunyikan kekuatan resonansi cahaya dan bumi. Kedua resonansi sekunder ini tidak pada tingkat kekuatan yang sama dengan resonansi primer, tetapi mereka cukup baik untuk memberinya keunggulan yang sangat dibutuhkan yang jarang diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Tapi sekarang dia secara aktif mengekspos elemen sekunder, cukup mudah bagi Jiang Qinghe untuk mendeteksi kekuatan resonansi bumi yang lebih redup, resonansi kayu. Kekuatan resonansi bumi. Dia menarik napas dengan tajam, tapi dia lebih tenang sekarang. Resonansi gandamu, masing-masing memiliki resonansi sekunder. Li Luo menyeringai dan mengangguk. Tidak heran seni resonansi air dan kayumu selalu begitu kuat dan sedikit aneh. Semua orang mengira itu karena resonansi lain, tetapi sebenarnya dua elemen sekunder inilah yang memengaruhi mereka. Air dan cahaya, kayu dan tanah, ini adalah kombinasi yang bagus. Li Luo, rahasiamu punya rahasia. Dia tertawa. Yah, hanya kamu yang tahu tentang rahasia-rahasia ini. Jiang Qinghe tersenyum senang. Dia sangat terhibur dengan kabar baik ini. Dia sudah tahu bahwa Li Luo istimewa sejak awal. Bahkan ketika dia memiliki istana kosong, dia tidak pernah percaya bahwa dia ditakdirkan untuk kehidupan duniawi. Benar-benar sesuatu Li Luo membusungkan dadanya dengan bangga. Resonansi sekunder ganda telah menjadi rahasia yang telah dia sembunyikan untuk waktu yang lama. Dia selalu berencana untuk memberitahu Jiang Qinghe kapan waktunya tepat, karena kedekatan mereka berada pada level yang berbeda. Mereka mungkin lebih dekat daripada beberapa pasangan yang sudah menikah. Resonansi sekunder memang sangat jarang. Tapi mereka hanya ceri pada kue. Dalam hal kekuatan resonansi, mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan resonansi utamamu, Jiang Qinghe memperingatkannya. Li Luo setuju sepenuhnya. Jika kamu membagi kekuatannya ke dalam persentase, resonansi primernya mungkin menahan 70 hingga 80% dari beratnya, sedangkan resonansi sekundernya hanya menahan 20 hingga 30%. Mereka benar-benar mendukung. Misalnya, seni resonansi Li Luo selalu berbasis air dan kayu. Resonansi cahaya dan bumi hanya menambah seni itu. Jika Li Luo mencoba mempelajari seni resonansi cahaya dan bumi, mereka akan jauh lebih lemah. Dan meskipun resonansi sekunder jarang terjadi, mereka tidak sepenuhnya tidak pernah terdengar. Faktanya, mereka bahkan tidak jarang seperti resonansi ganda. Ditambah lagi, ada harta ajaib dan tumbuhan di dunia ini yang bisa memberikannya. Kerajaan Xia adalah tempat kecil pedesaan, tapi aku yakin akan ada banyak orang seperti itu di luar. Ya, aku mengerti, aku tidak akan membiarkannya sampai ke kepalaku. Li Luo memutar matanya, sedikit kebanggaan, dan Jiang Qinghe menghancurkannya lebih keras daripada serangga. Dia menghargai bahwa dia memperhatikannya. Jiang Qinghe tersenyum. Jadi kamu memberi racun ganda itu beberapa kekuatan resonansi air, tetapi menanamkan energi resonansi cahaya di dalam.
Dia secara intuitif mengerti bagaimana dia telah melemahkan racun kupu-kupu neraka. Energi resonansi cahaya memiliki sifat pemurnian. Tapi jika diserang secara langsung dengan energi resonansi cahaya, pertahanan kupu-kupu neraka akan terpicu dan kemudian akan mengamuk di seluruh tubuhku, memperumit masalah. Dengan cara ini, itu seperti meracuni racun. Aku sudah menumpulkan ujungnya setidaknya. Petik 2. Jiang Qinghe mengangguk sambil berpikir. Bukankah racun itu melepaskan beberapa gas beracun tadi? Kemana perginya? Kamu harus tahu bahwa itu juga sangat mematikan. Sedikit di tubuhmu bisa menyebabkan banyak kerusakan. Li Luo mengulurkan tangannya dan meletakkannya di tangan Jiang Qinghe. Dia menutup matanya dan mencari tubuhnya dengan pikirannya. Di dalam, dia menemukan 10 gelembung resonansi. Masing-masing bersinar seperti bintang, penuh dengan kekuatan resonansi Li Luo. Simpan 1. Itu tidak berkilau seperti yang lain, tetapi dipenuhi dengan pusaran merah gelap yang menyeramkan. Seekor kupu-kupu tampak beterbangan di dalam. Seekor ulat tampak merangkak di dalam. Li Luo telah menjebak gas beracun yang keluar dalam gelembung resonansi. Mata Jiang Qinghe melebar saat dia menggelengkan kepalanya dengan kagum. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti itu. Dia mengerti bahwa Li Luo bermaksud menggunakan racun ganda sebagai senjata melawan lawan yang lebih kuat. Hanya senjata rahasia lain untuk disimpan di saat hari hujan. Mungkinkah kamu menebak bahwa racun ganda itu ditargetkan padamu sejak awal? Jiang Qinghe tiba-tiba menyadari hal ini. Setiap gerakan yang dilakukan Li Luo terlalu terukur, terlalu sempurna. Aku harus mengatakan bahwa aku sedikit panik ketika racun pertama kali memasuki tubuhku. Ini cukup mematikan, tapi kemudian gelombang otak datang kepadaku. Tentu saja, mematikan bekerja dua arah. Aku suka kekuatan yang diberikannya kepadaku. Li Luo terkekeh. Dengan kekuatan yang cukup untuk mengancam Jenderal Biduk Surgawi, racun ini adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Li Luo, tidak perlu terlalu memaksakan diri. Haus Luolan memiliki aku juga, katanya lembut. Li Luo telah mengambil risiko besar untuk memanfaatkan racun ganda ini untuk digunakan sendiri. Li Luo menatap mata emas yang istimewa itu. Qinghe, aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua tekanan itu sendirian. Keluarga Luolan memiliki kita. Kita berdua. Tergerak oleh keseriusan dan ketulusannya, dia hanya mengangguk. Baiklah, mari kita membuat semua kerajaan Xia benar-benar terkejut ketika mereka datang dan menguji tuan muda kita. Li Luo tersenyum percaya diri. Tapi ada hal lain yang aku butuh bantuanmu, Qinghe. Gelembung resonansinya agak tipis, aku tidak berpikir itu bisa menahan racun untuk waktu yang lama, aku merasa sedikit lemah sekarang, jadi bisakah kamu mengisiku dengan energi resonansi cahayamu untuk memperkuat membran gelembung? Jika tidak, pada tingkat ini, gelembung resonansi akan muncul dalam sehari dari korosi internal, aku mungkin mati. Jiang Qinghe menatap wajahnya yang memerah dengan cepat, lalu mengulurkan tangan untuk mencubit telinganya dengan dua jari. Jadi pada akhirnya, semuanya hampir tidak di bawah kendalimu, Selesai, aku menaruh beberapa membran energi resonansi cahaya di sekitar gelembung racunmu. Pemurnian yang dimiliki energi resonansi cahayaku seharusnya menghentikan penyebaran korosif. Jiang Qinghe bertepuk tangan dengan tegas. Dia telah bekerja dengan Li Luo di kamar tidurnya. Lapisan kekuatan resonansi cahaya ini tidak semudah kelihatannya. Karena dia meninggalkannya di luar tubuhnya, dia harus terlebih dahulu menyalurkan energinya ke tubuh Li Luo dan kemudian memanipulasinya di sana. Itu membutuhkan kontrol yang sangat baik atas kekuatan resonansi seseorang. Dan taruhannya tinggi, satu gelembung yang meledak akan melepaskan gas beracun di dalam tubuh Li Luo dan sangat melukainya. Untuk membuat beberapa lapisan tambahan untuk keamanan, Jiang Qinghe telah bekerja sepanjang malam. Kamu telah bekerja keras, Qinghe, kata Li Luo penuh terima kasih. Dia adalah satu-satunya orang yang dia percaya untuk melakukan ini. Pada kecenderungan sekecil apapun, dia bisa membuat energi resonansi cahaya meledak atau menghilang di dalam dirinya, pada dasarnya memicu bom yang ada di dalam dirinya. Biasanya, tidak ada yang akan membiarkan orang lain meninggalkan kekuatan resonansi di tubuh mereka seperti itu. Tapi baik Li Luo maupun Jiang Qinghe tidak merasa bahwa ini adalah risiko. Li Luo telah meminta, dan Jiang Qinghe menurutinya. Itu saja. Juga, aku tahu kenapa kamu mencoba memanfaatkan racun ganda, tapi kamu harus tahu bahwa itu adalah pedang bermata dua, kamu tidak dapat benar-benar menggunakannya dan melarikan diri tanpa cedera. Itu akan menyakitimu sama buruknya dengan lawanmu, dia memperingatkannya dengan serius.
Dia tahu bahwa Li Luo tergoda oleh kekuatan racun ganda, tetapi zat mematikan seperti itu tidak mudah dijinakkan. Akan sulit untuk digunakan dengan benar sebagai senjata. Li Luo mengangguk dengan tenang. Jangan khawatir, Kinge. Aku mengerti itu, aku merasa hidup kecilku juga berharga. Dia mengangguk dan kemudian menguap, aku lelah, aku akan tidur. Dia berbaring di tempat tidur, berbaring sampai seluruh tubuhnya bergetar, lalu meringkuk di bawah selimut. Li Luo menatap sosok luwes di selimutnya. Ini tempat tidurku. Aku tidak keberatan, katanya dengan ringan. Li Luo naik kembali ke tempat tidurnya. Baiklah kalau begitu, katanya lelah. Aku juga sangat lelah, jadi kurasa aku juga akan tidur. Dia siap untuk meletakkan kepalanya di atas bantal, tetapi dia membenturkannya ke pedang raksasa dengan sedikit pukulan. Li Luo membeku, lalu berdiri kembali. Itu sangat tidak masuk akal, gerutunya. Ini kamarku, tempat tidurku. Jiang Qinghe mengabaikannya. Kalau begitu, aku akan pergi ke Bank Naga Emas, katanya dengan cemberut. Oh, ditolak di sini, jadi kamu pergi mencari Lu Qinger. Suara geli Jiang Qinghe datang dari bawah selimut. Li Luo memutar matanya. Dia bermaksud melakukan perjalanan ke Bank Naga Emas untuk melihat apa yang ditinggalkan orang tuanya. Bagaimanapun, dia harus segera mulai memikirkan resonansi ketiganya. Istirahatlah, panggilnya sambil mendorong pintu dan meninggalkan ruangan. Di belakangnya, dia mendengar Jiang Qinghe memanggil. Bawa Paman Yuan bersamamu, agar anjing Pei Hao tidak melompatimu. Di luar markas House Luolan, di sebuah penginapan. Pei Hao sedang mengawasi pintu markas, senyum gemuk dan sombong terpampang di wajahnya. Racun ganda telah mentransfer inang, aku tahu bahwa Tuan Muda akan jatuh ke dalam perangkap. Dia sangat ingin memenangkan bantuan dari Yuan King. Itu sangat mudah ditebak. Dia berbaring dengan malas di kursinya. Satu turun untuk selamanya. Bahkan Jenderal Biduk Surgawi akan lumpuh parah oleh racun ganda itu. Li Luo mungkin memiliki resonansi ganda air dan kayu, tetapi bahkan kemampuan antitoksinnya tidak akan menyelamatkannya dari ini. Dia seharusnya merasakan sakit yang mengerikan untuk beberapa waktu, tanpa pilihan selain mencoba dan menahannya dengan resonansi gandanya. Meski begitu, dia harus berada di ambang kematian. Racun yang tak terhindarkan, aku tidak berpikir Li Luo akan dapat mengambil bagian dalam pertemuan cawan suci sekarang. Jiang Qinghe pasti akan tetap pergi, dan begitu keduanya berpisah, kita akan memiliki kesempatan. Wajah kurus Mo Cheng juga tersenyum kecil. Rencana Pei Hao sempurna. Yuan King, Li Luo, dia telah memindahkan mereka seperti bidak catur. Pei Hao, tidak heran yang hebat memilihmu. Itu adalah rencana yang bagus. Mo Cheng tertawa. Ini semua berkat dukungan tetua Mo Cheng, kata Pei Hao, dengan santai memiringkan cangkir anggurnya ke arahnya untuk memberi hormat. Semua atas kehendak yang hebat, kata Mo Cheng dengan senyum gembira. Pertemuan keluarga mendekat. Pada saat itu, Anda akan menjadi kepala keluarga yang baru. Petik 2. Seringai Pei Hao merekah lebih lebar. Dia menutup matanya dan membiarkan dirinya menikmati momen fantasi. Mimpi yang selama bertahun-tahun ia dambakan. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan House Luolan, dia ingin melindungi tempat itu. Dia memuja tanah tempat kedua kepala keluarga berdiri. Dia menghormati mereka seperti ayah dan ibunya sendiri. Sejak kapan sikapnya mulai berubah? Ketika Li Luo lahir. Dia ingat malam itu dengan baik. Dia melihat kegembiraan di wajah Li Taixuan dan Tan Tailan saat mereka menggendong bayi di lengan mereka. Kegembiraan yang tidak pernah mereka tunjukkan padanya, dan benih-benih kecemburuan telah tumbuh di sana-sini. Dia iri pada Li Luo, terlahir dengan segala yang dia inginkan. Dia membencinya karena itu. Pei Hao dapat merasakan bahwa keluarga Luolan yang sangat dia cintai bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut di kepala bayi itu di mata Li Taixuan dan Tan Tailan. Itu tidak terpikirkan, tidak dapat diterima. Sejak saat itu, niatnya mulai berputar. Pei Hao menarik napas dalam-dalam, mencoba menempatkan pikiran-pikiran itu dalam perspektif dan membenarkannya untuk dirinya sendiri. Jika kamu tidak peduli dengan keluarga itu, maka kamu tidak akan keberatan jika aku mengambilnya. Pei Hao mendengar Mo Cheng terkesiap. Dia berbalik dan mengikuti tatapan Mo Cheng. Berjalan keluar dari markas House Luolan dengan tangan terselip nyaman di belakang punggungnya adalah Li Luo. Dengan Yuan King di sisinya, Pei Hao melihat Li Luo berjalan dengan angin sepoi-sepoi di jalan setapak, menyeringai lebar seolah-olah sebatang emas baru saja jatuh dari langit dan jatuh ke tangannya.
Pipinya merah muda kemerahan karena kesehatan, dan dia tampak tidak beracun seperti yang terlihat oleh orang lain. Dia tampak, bahkan lebih sehat dari kemarin. Keheningan jatuh di ruangan itu. Apa yang sedang terjadi? Mo Cheng bertanya beberapa saat kemudian. Dia terlihat baik-baik saja. Apakah dia berpura-pura? Pei Hao mencibir. Sepertinya tidak. Mo Cheng menggelengkan kepalanya. Keduanya bertukar pandangan gelap. Meskipun mereka tidak percaya bahwa rencana mereka telah gagal, mereka tidak dapat membohongi diri mereka sendiri ketika bukti ada di depan mereka. Li Luo terlihat baik-baik saja. Mungkinkah racun itu dipindahkan ke inang yang salah? Mo Cheng bertanya. Pei Hao menggelengkan kepalanya, aku memiliki racun ganda yang secara khusus diutak-atik oleh seorang profesional. Itu hanya akan bereaksi dalam menanggapi kehadiran simultan kayu dan kekuatan resonansi air. Hanya Li Luo yang cocok dengan kriteria itu di House Luolan. Dia tidak mengambil risiko dengan racun yang begitu eksotis, tidak mau menyia-nyiakannya pada orang lain. Itulah mengapa dia memilih Guoling. Bahkan jika Li Luo tidak mengambil umpan, dia masih bisa mengancam Yuan King, yang merupakan hadiah hiburan yang layak. Tapi sekarang racun ganda telah meninggalkan tubuh Guoling, dan Li Luo terlihat sehat. Bahkan Pei Hao merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menjalari dirinya. Apa dia melihat hantu? Haruskah kita menjatuhkannya? Mo Cheng bertanya dengan datar. Pei Hao menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Jika kita menyerangnya sekarang, perguruan tinggi astral Sage pasti akan bereaksi. Meskipun mereka menyebut diri mereka netral, pertemuan cawan suci sangat penting bagi mereka. Li Luo sangat dihargai. Menyerang Yuan King dengan meracuni Guoling, mereka masih menutup mata. Dan jika Li Luo akhirnya meracuni dirinya sendiri, itu tanggung jawabnya. Tetapi jika kita melakukan serangan yang begitu terang-terangan, itu berbeda. Pei Hao menghela nafas. Aku ceroboh, aku tidak pernah berpikir tuan muda istana yang kosong suatu hari akan menjadi sangat dihargai oleh sekolah. Petik 2. Pei Hao mengibaskannya. Lupakan, itu hanya sebuah upaya. Keberuntungan Li Luo tidak bisa bertahan selamanya. Dan kita hampir sampai di pertemuan keluarga. Pada saat itu, semua akan berakhir, katanya, hatinya sakit perih. Sial, racun ganda itu mahal sekali. Li Luo mencapai bank naga emas tanpa kesulitan apapun. Namun, dia tidak terkejut dengan kurangnya penyergapan. Sekarang dia adalah seorang murid yang sangat dihargai di mata perguruan tinggi astral Sage. Bahkan keluarga seperti keluarga Jian atau keluarga Duze tidak akan berani menyentuhnya, apalagi Pei Hao. Hanya seseorang yang licik seperti Pei Hao yang bisa memikirkan cara memutar untuk meracuninya secara tidak langsung. Bahkan jika sekolah telah mengetahui hal itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pihak netral tidak dapat secara aktif menjangkau untuk melindunginya dari semua masalah yang dihadapi House Luolan. Jika mereka sangat ingin, mereka pasti sudah melakukannya saat Jiang Qinghe mengungkapkan resonansi cahaya kelas 9-nya. Satu kata dari sekolah, dan tidak ada faksi di kerajaan Xia yang berani menyentuh House Luolan. Tapi pihak sekolah belum. Netralitas adalah bagian besar dari arah mereka, dan bahkan seseorang dengan resonansi cahaya kelas 9 pun tidak dapat menggoyahkan mereka darinya. Sekolah harus memikirkan tujuan jangka panjangnya, dan implikasi masa depan dari tindakannya. Selain itu, siswa datang dan pergi. Bahkan bintang yang cemerlang pun akan kehilangan kilaunya saat mereka berada jauh. Baik Li Luo maupun Jiang Qinghe tidak pernah mengharapkan sekolah untuk melindungi keluarga Luolan. Mereka hanya melakukan yang terbaik dalam sistem sekolah, mengeluarkan potensi mereka dan menukarnya dengan perlindungan individu. Mereka senang bahwa mereka bisa membeli waktu untuk tumbuh. Li Luo melangkah ke bank dan langsung menuju kantor Yu Hongqi. Dan angin apa yang bertiup dari tuan muda keluarga Luolan di sini? Reputasi Anda telah bersinar baru-baru ini. Yu Hongqi menatapnya. Dia mengenakan pakaian merahnya yang biasa hari ini, menonjolkan kecantikan dewasanya. Dia melambai agar tongkatnya meninggalkan ruangan, lalu duduk kembali di kursinya, jari-jari elegan mengetuk pipinya dengan ringan saat dia memandang Li Luo. Reputasi kecil ini, bahkan tidak ada cahaya dibandingkan dengan api unggun yang merupakan reputasi Presiden Yu, kata Li Luo dengan rendah hati. Yu Hongqi tertawa. Oh, Li Luo, katanya, menggelengkan kepalanya, lidahmu 1000 kali lebih manis daripada lidah ayahmu. Jadi, apa yang membawamu ke sini ke Bank Naga Emas hari ini? Apa urusan serius yang kamu miliki denganku? Dia meletakkan jari yang berarti di tumpukan dokumen di atas mejanya,
aku seorang wanita yang sibuk, dan aku tidak suka memberikan waktu kepada sembarang orang. Itu membuatku ingin memecat orang. Li Luo menelan ludah dengan gugup, tetapi dia terus maju. Presiden Yu, aku pikir orang tuaku meninggalkan beberapa barang di Bank Naga Emas untuk diamankan. Tangan Yu Hongqi membeku, dan senyum nakalnya memudar. Ya, dan ini sangat rahasia di Bank Naga Emas. Dia mengangguk. Faktanya, tidak ada orang lain di Bank Naga Emas yang mengetahuinya selain aku. Tetapi karena kamu adalah kerabat darah terakhir yang tersisa dari Li Taixuan dan Tan Tailan, aku akan memberi tahu padamu. Ya, Li Taixuan dan Tan Tailan meninggalkan sesuatu di markas Bank Naga Emas. Aku akan mengambilnya sekarang, kata Li Luo. Yu Hongqi terdiam sejenak. Itu hakmu. Dia membentak, dan tiba-tiba gelombang kekuatan resonansi berdenyut dari langit-langit, mengalir melintasi dinding dalam cincin virus berpendar ke bawah sampai ruangan itu dikurung. Semua suara di luar menghilang. Yu Hongqi berdiri dan menunjukkan kepada Li Luo sebuah bola emas dari beberapa bahan yang tidak diketahui di telapak tangannya. Aku tahu siapa kamu, dan bahwa kamu adalah putra Li Taixuan dan Tan Tailan dalam banyak hal. Bagaimanapun, ini adalah proses yang diperlukan. Teteskan darahmu untuk ini. Ini akan mengkonfirmasi identitasmu. Hanya dengan verifikasi ini kamu dapat mengambil apa yang mereka tinggalkan di Bank Naga Emas. Li Luo cukup senang melihat Yu Hongqi mengambil ini dengan sangat hati-hati. Lagi pula, ada banyak cara untuk mengubah penampilan seseorang di dunia. Dia benar-benar bangkir yang bisa diandalkan dan waspada. Jika peniru wajah akhirnya mengambil harta itu akan menjadi kesalahan fatal di pihaknya. Dia mengulurkan jari dan membiarkan setetes darah jatuh di bola emas. Darah segera mengalir ke dalam pola rahasia. Beberapa saat kemudian, bola emas itu bergetar dan pecah seperti kuncup bunga, terkelupas untuk mengungkapkan kunci hitam di dalamnya. Selamat, kamu telah lulus ujian, kamu pasti putra Li Taixuan dan Tan Tailan. Petik 2. Haruskah aku lega? Yu Hongqi terkekeh, lalu dia memberi isyarat padanya untuk mengambil kuncinya. Dia berbalik ke dinding di belakangnya dan menekannya dengan urutan yang kompleks dari denyut kekuatan resonansi. Perlahan-lahan, dinding itu mulai mengatur ulang dirinya sendiri, sampai sebuah pintu yang bersinar muncul. Di luar itu gelap gulita. Siapa yang tahu kemana arahnya? Ikutlah bersamaku. Yu Hongqi memimpin jalan masuk, dan dia menghilang ke dalam kegelapan saat dia melangkah. Li Luo tidak ragu-ragu. Dia percaya bahwa Yu Hongqi tidak akan melakukan apapun padanya. Bahkan jika kamu tidak mempercayai orang tersebut, kamu harus memiliki keyakinan pada organisasi tersebut. Dan jika orang tuanya telah menginvestasikan begitu banyak dan mempercayai Bank Naga Emas dengan bisnis mereka, maka itu pasti akan menjadi tempat yang aman. Dia mengikutinya masuk melalui pintu gerbang. Dia menemukan dirinya berada di koridor gelap. Dinding dan lantai dipoles halus seperti cermin, dan garis-garis cahaya redup sesekali menembusnya. Ada perasaan yang kuat dan tidak nyaman, yang diidentifikasi Li Luo sebagai kekurangan energi alam duniawi. Bahkan dua istana resonansinya tampak sedikit redup di gurun energi. Li Luo merasa sedikit tidak nyaman tentang hal itu. Itu mengingatkannya pada masa-masa yang lebih gelap ketika dia memiliki istana kosong. Ini adalah koridor hampa energi, di mana semua kekuatan resonansi dihilangkan. Hanya markas Bank Naga Emas di setiap wilayah yang diizinkan untuk membangunnya. Bahkan seorang adipati akan terjebak di sini jika mereka menerobos masuk tanpa izin. Suara Yu Hongqi terdengar samar dari depan. Tempat yang menakutkan. Li Luo bergidik. Apakah ini kekuatan Bank Naga Emas? Benar-benar mengesankan. Hanya klien tersayang kami yang diizinkan untuk menyimpan barang-barang di sini. Yu Hongqi tiba-tiba berhenti, berbalik ke arah dinding kiri seolah mengagumi bayangannya di permukaan seperti cermin. Apakah itu di sini? Li Luo menatap dinding dengan ragu. Dia mengangguk. Li Taixuan dan Tan Tailan meninggalkanmu sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Ketika mereka datang untuk meninggalkannya, ibumu memegang tangan saya untuk pertama kalinya, memohon agar aku meninggalkan tempat ini untuk kamu buka. Dua orang paling bangga di kerajaan Siam membungkuk di hadapanku, aku pikir tidak seorang pun kecuali aku sendiri yang bisa mencapai itu. Yah, mereka tidak harus melakukannya. Tidak peduli apa hubungan kami, aku akan selalu menjalankan tugasku sebagai Presiden Bank Naga Emas dengan baik. Tentu saja aku akan menyimpan barang-barang mereka sesuai dengan aturan. Tapi selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa menerimanya, kecuali kepala sekolah Pang memutuskan untuk memusnahkan seluruh Bank Naga Emas sendiri.
Mereka adalah salah satu orang paling brilian yang aku kenal. Terutama ibumu, sorot matanya sering menunjukkan bahwa dia tidak ada bandingannya. Ayahmu sedikit lebih mudah bergaul, tapi sejujurnya, harga dirinya hampir setara dengannya. Namun untukmu, mereka bisa mengesampingkan kebanggaan yang berlebihan itu, jika hanya untuk sesaat. Yu Hongqi menatap Li Luo dengan termenung. Yang ingin aku katakan adalah bahwa orang tuamu benar-benar mencintaimu. Kata-kata Yu Hongqi membuat tenggorokannya tercekat. Li Luo teringat ibunya, tangan selalu dimasukkan jauh ke dalam saku bajunya yang longgar, dan senyum santai di wajahnya. Dia tahu lebih baik daripada kebanyakan orang betapa bangganya dia sebagai orang yang sebenarnya. Setiap kali dia menherbal tamu-tamu penting, Tan Thailand akan selalu menarik muka setelah mereka pergi. Menghabiskan waktu untuk orang-orang idiot ini membuat masa depanku gelap, dia akan mengeluh kepada Li Luo muda. Kemudian, ketika Li Luo mulai sedikit lebih tua, dia menyadari bahwa ini semua adalah orang-orang penting di kerajaan Xia. Pada saat seperti ini, Li Taixuan akan datang dan melingkarkan tangannya di bahu istrinya. Kau terlalu baik untuk berbicara dengan mereka, sayang. Dia akan memutar matanya kembali ke arahnya. Kau pikir kau lebih baik dariku? Li Taixuan akan menderita suasana hatinya yang kacau sampai dia tidak tahan lagi, lalu dia akan lari ke Li Luo dan Jiang Qinghe untuk mencari hiburan. Fakta bahwa keduanya telah memohon sesuatu pada Yu Hongqi berarti bahwa permintaan itu cukup penting bagi mereka untuk menurunkan harga diri mereka. Li Luo segera memahami nilai dari apapun yang diserahkan kepadanya. Mereka tahu betul bahwa Yu Hongqi cukup profesional untuk memenuhi permintaan mereka bahkan jika mereka tidak memohon. Dan untuk bekerja lebih keras, aku juga sangat mencintai mereka, kata Li Luo dengan senyum rapuh. Meskipun tidak ada berita tentang mereka selama bertahun-tahun, aku tahu mereka akan kembali suatu hari nanti. Yu Hongqi memberinya anggukan kecil. Yah, taruh kuncimu di dinding. Li Luo menyentuh kunci hitam ke dinding yang mulus. Segera, dinding padat itu meleleh menjadi cairan, beberapa di antaranya menjangkau untuk membungkus kunci hitam. Seutas benang hitam muncul di sekitar kunci, menyebar ke seluruh dinding cairan. Pergilah kalau begitu. Hanya kamu, yang memegang kuncinya, yang bisa masuk, kata Yu Hongqi kepadanya. Terima kasih, Presiden Yu. Dia mengibaskannya, aku mengambil uang dan melakukan bisnis. Itu saja. Li Luo mengangguk, lalu dia menerobos dinding cair. Tidak menemui perlawanan, cairan itu menyelimuti tubuhnya dan menyedotnya. Mengisap berlanjut selama 10 detik penuh, dan kemudian dia akhirnya muncul di sisi lain. Dia mengamati sekelilingnya. Dia berada di ruangan batu hitam yang luas. Dindingnya tertanam dengan kristal fluorescen yang memancarkan cahaya hijau samar. Dia dengan sangat cepat memusatkan perhatian pada bagian tengah ruangan batu, di mana sebuah kolom batu pendek berdiri. Di atasnya ada bola hitam yang terbuat dari semacam logam. Tidak ada catatan lain di ruangan itu, jadi Li Luo bergerak menuju kolom batu. Jadi benda itu ada di dalam ini. Li Luo menatap bola hitam itu. Itu tidak asing baginya, dia pernah melihat sesuatu yang serupa di Bank Naga Emas Kota Southwind. Dia mengulurkan tangan untuk itu dan meremasnya dengan ringan. Bola hitam itu meleleh seperti dinding, melapisi tangan Li Luo. Pada saat yang sama, dia merasakan tusukan tajam di jarinya, mengeluarkan setetes darah. Sebuah cahaya keluar dari cairan hitam. Itu memproyeksikan pemandangan di sekelilingnya, dan kamar batu itu sendiri tampaknya berubah menjadi taman damai yang sangat dikenal Li Luo, keluarga tua keluarga Luolan di kota Southwind. Sebuah adegan nostalgia. Dia berjalan di sepanjang jalan berbatu yang berlumut dan melihat dua sosok yang dikenalnya di depannya, berseri-seri. Satu pria, satu wanita. Pria itu berpakaian putih, fitur yang sangat tampan menyala dengan kebahagiaan. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan dia memancarkan kepercayaan diri dan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Wanita itu mengenakan pakaian lavender yang longgar, rambut panjangnya tergerai rapi di atas bahunya. Tangan dimasukkan ke dalam saku, dia tersenyum sama cerahnya dengan pria di sisinya. Li Taixuan dan Tan Thailand. Li Luo menggosok hidungnya untuk menghilangkan rasa perih yang memenuhi hidungnya. Dia tidak melompat ke pelukan mereka. Dia tahu itu hanya proyeksi. Luo kecil, jika kamu di sini, aku yakin kamu tidak jauh dari panggung jenderal, aku berasumsi kamu adalah salah satu siswa terbaik di perguruan tinggi astral Sage sekarang. Li Taixuan menyeringai. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana keluarga tongkat yang rusak seperti perguruan tinggi astral Sage bisa menahan Luo kecil?
Dia pasti yang terbaik di semua perguruan tinggi Sage di benua ilahi timur, kata Tan Thailand dengan marah. Tentu saja, istriku tersayang. Aku bodoh. Dengan ibu yang luar biasa seperti itu, bagaimana mungkin Luo kecil menjadi normal? Li Taixuan menggoda, menatap istrinya dengan penuh kasih. Itu adalah pemandangan yang akrab bagi Li Luo, menyaksikan olok-olok memuja orang tuanya. Meskipun ibunya selalu memaksa ayahnya, cinta di antara keduanya cukup berminyak untuk membuat dia dan Qinghe merasa sedikit kotor saat menonton mereka. Tetap saja, setiap momen yang mereka tunjukkan padanya adalah kenangan yang berharga. Langsung ke intinya, kata Tan Thailand sambil menepuk pelan pergelangan tangan suaminya. Ahem, Li Taixuan terbatuk. Yah, tidak ada yang terlalu penting, kurasa Luo kecil sudah siap untuk resonansi perolehan ketiganya sekarang. Dengan ini, kamu akan benar-benar menembak untuk kemuliaan. Aku sangat bersemangat untukmu. Untuk meredam resonansi yang diperoleh ketigamu, roda penempa gadli resonansi yang diperoleh adalah hal yang paling penting. Aku yakin yang sebelumnya kami tinggalkan padamu telah rusak sekarang. Lagi pula, itu hanya berfungsi sekali. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah membuat dirimu menjadi yang baru, yang berarti kamu akan membutuhkan jilid ketiga dari seni penempaan resonansi dewa yang diperoleh. Li Taixuan memberi isyarat, dan tiba-tiba halaman kata-kata membanjiri pikiran Li Luo. Dia memindai mereka sebentar, memastikan bahwa itu memang volume ketiga yang dia impikan. Dia sangat gembira. Dengan volume ketiga ini, dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menempa resonansi yang diperolehnya yang ketiga. Ayah selalu bisa diandalkan, Li Luo bersorak. Volume ketiga dari seni penempaan resonansi dewa yang diperoleh ini berisi metode untuk membangun roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Namun, ada sedikit halangan, kamu harus mencapai tahap adipati sebelum kamu bisa memalsukannya. Li Taixuan menggosok dagunya, senyum Li Luo membeku di wajahnya. Aku harus berada di tahap adipati sebelum aku bisa membuat roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Li Luo sangat terkejut dengan pernyataan ayahnya. Ayolah, ayah, ini bahkan tidak lucu. Jika aku sudah menjadi adipati, apakah aku perlu berada di sini mendiskusikan omong kosong ini denganmu? Lupakan saja, siapkan peti mati untukku. Saat Li Luo putus asa, dia melihat ibunya mengulurkan tangan untuk meremas telinga Li Taixuan dengan cengkeraman seperti penjepit. Li Taixuan, apa kamu gila? Mengerjai Luo kecil di saat seperti ini? Aduh mohon maaf. Li Taixuan berteriak, ampun sayang. Li Luo menyaksikan dengan kepuasan dingin. Lebih keras, lebih keras. Tan Thailand akhirnya melepaskannya setelah dia selesai mengubah telinga suaminya menjadi warna merah mawar yang indah. Katakan padanya dengan benar, atau kamu bisa duduk di sudut dan menjauh dari percakapanku dengan Luo kecil. Li Taixuan buru-buru mengangguk, hanya terlalu senang karena telinganya masih menempel di sisi kepalanya. Yah, secara teknis, aku tidak berbohong, kamu memang membutuhkan kekuatan duke untuk membuat roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Tapi jangan khawatir, tidakkah kamu tahu betapa pintarnya ayah dan ibumu? Bagaimana mungkin kita tidak melihat fakta bahwa Luo kecil kita yang berharga tidak akan berhasil mencapai tahap adipati tepat waktu? Ayo, ayah, cukup dengan basa-basi, langsung ke intinya. Li Luo menggeram, tahu betul bahwa dia sedang berbicara dengan proyeksi. Tetapi seolah-olah mendengar frustrasi Li Luo dari masa depan, Tan Thailand mulai menggoyangkan jarinya lagi dengan tidak menyenangkan, dan Li Taixuan buru-buru berubah serius lagi. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah gulungan dan membentangkannya di depan Li Luo. Ada run kuno di gulungan itu, berputar-putar dalam pola melingkar. Ibumu dan aku sudah membuat persiapan. Ini adalah cetak biru untuk formasi khusus. Ini akan memungkinkan daya eksternal untuk diubah menjadi nyala resonansi yang diperoleh dan membantumu menciptakan roda penempaan resonansi dewa yang diperoleh. Menurut perhitunganku, kamu hanya perlu menemukan dua adipati untuk memberimu kekuatan yang cukup untuk membuat roda. Li Taixuan tersenyum puas, seolah semuanya sudah selesai. Li Luo meletakkan kepalanya di tangannya. Temukan dua adipati untuk memberinya kekuatan. Apakah ayahnya berpikir bahwa adipati jatuh dari langit dan dapat dipanggil seperti hiburan murahan? Satu-satunya adipati yang bisa dia andalkan mungkin Ox Biao Biao, tapi apakah dia mampu untuk tugas itu? Kamu mungkin tidak bisa mengandalkan Ox Biao Biao, kata ayahnya, sepertinya membaca pikirannya. Dia lemah, jadi sebaiknya jangan ganggu dia dengan ini. Li Luo menatap ayahnya dengan putus asa. Kemudian dia turun ke 0 kandidat.
Dengan cara House Luolan beroperasi, Li Luo sudah bersyukur setiap hari bahwa adipati lainnya tidak berbalik melawannya. Meminta bantuan mereka. Bahkan jika mereka menawarkan bantuan, Li Luo tidak yakin apakah ia bisa percaya pada mereka. Jangan khawatir, Luo kecil, kata ibunya. Ada satu kandidat yang mungkin tepat di bawah hidungmu. Li Luo mengangguk kaget. Presiden Yu, katanya dengan lantang. Ibunya tersenyum licik. Yu Hongqi adalah orang yang cukup menarik. Dia satu-satunya di kerajaan Xia yang masih menarik perhatianku. Jika aku tidak datang ke sini, dia mungkin akan menjadi wanita terbaik di sini. Kasihan dia. Li Luo sedikit terdiam karena kesombongan ibunya. Selain itu, membuat roda penempaan Dewa Resonansi yang diperoleh bukanlah tugas yang mudah. Akankah Yu Hongqi benar-benar bersedia membantunya dengan ini? Li Luo merasa seperti berada di udara. Yu Hongqi adalah wanita yang berprinsip, dan Bank Naga Emas adalah organisasi yang netral. Ini sama saja dengan bergabung dengan pihak House Luolan. Luo kecil, apakah kamu khawatir apakah Yu Hongqi akan setuju? Wajar untuk ragu. Yu Hongqi adalah wanita yang pintar tapi keras kepala. Ibunya terkekeh. Tapi kami sudah memikirkan semuanya. Dia menyentakkan dagunya ke Li Taixuan, dan dia mengeluarkan dua benda bercahaya. Mereka adalah labu permata, masing-masing seukuran ibu jari. Keduanya mengandung zat emas, melesat dan mengalir seolah-olah cairan itu hidup. Li Luo menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan dorongan besar untuk mengambilnya, dan juga bahaya yang memancar darinya. Apa ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini intisari raja, esensi khusus yang diinginkan semua adipati. Jika kamu meminta bantuan Yu Hongqi, tawarkan padanya. Aku ragu dia bisa menolak godaan seperti ini. Raja Intisari. Li Luo berkedip. Terdengar rumit. Dia tidak mengerti apa-apa. Tetap saja, dia mengambil kedua labu itu dengan hati-hati. Dia mendapatkan intinya, tawarkan satu, dapatkan bantuan Yu Hongqi dalam membuat roda tempa gadli resonansi yang diperoleh. Cukup mudah. Jika Yu Hongqi setuju, maka kamu hanya perlu satu adipati lagi. Kami tidak memiliki seseorang dalam pikiran, tetapi kamu adalah anak yang banyak akal, aku yakin kamu dapat menemukan seseorang yang dapat diandalkan. Petik 2. Li Luo memikirkannya. Pilihan yang paling alami adalah, tentu saja, mentor Cichan. Meskipun mentor sekolah harus netral dalam urusan keluarga, membantunya memperbaiki sesuatu harus dapat diterima. Dan jika intisari raja ini benar-benar luar biasa seperti yang dibuat orang tuanya, maka itu adalah bisnis yang adil. Li Luo merasa lega. Orang tuanya mungkin telah melemparkannya ke jurang yang dalam, tetapi sekarang sepertinya mereka juga telah menjelajahi perairan dengan baik. Baiklah, jadi masalah roda penempaan Dewa Resonansi yang diperoleh diselesaikan. Luo kecil, apakah keluarga Luolan baik-baik saja? Kami mungkin telah menyebabkan beberapa ketidaknyamanan kecil ketika kami pergi, tetapi kamu dan Kinge cerdas, aku yakin kamu bisa mengelola keluarga dengan benar. Tan Thailand tertawa. Li Luo memutar matanya karena ejekan ibunya. Ketidaknyamanan kecil. Dia hampir mematahkan punggungnya dengan membawa benda sialan itu. Namun, dia sangat membutuhkan kata-kata dari orang tuanya. Kata apapun akan berhasil, bahkan menggoda. Dia tidak melihat mereka selama bertahun-tahun sekarang. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka di medan perang bangsawan. Tapi ini hanyalah proyeksi, tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Oh, ya, ada sesuatu yang lain untukmu, Luo kecil, tiba-tiba Li Taixuan berkata. Dia mengangkat telapak tangannya, dan cahaya hitam berenang di udara sampai di depan mata Li Luo. Sebuah plakat hitam seukuran telapak tangan. Baginya, ia tidak dapat mengatakan bahan apa yang digunakan untuk membuatnya. Logam, bukan logam, kayu, juga tidak sepenuhnya benar. Li Luo menggetarkan dengan hati-hati dengan jari, dan bukannya suara berdenting, suara raungan seekor naga terdengar. Itu adalah auman naga sejati, dan Li Luo gemetar sampai ke lubuk jiwanya. Namun pada saat yang sama, dia bisa merasakan darahnya sendiri kesemutan sebagai respons terhadap suara itu, beresonansi dengan plakat hitam di tangannya. Perasaan berduri yang menyegarkan memudar ketika suara itu berhenti. Seolah semua itu adalah mimpi. Hanya keringat dingin yang tersisa di alisnya yang mengingatkannya bahwa dia mungkin baru saja menemukan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada seorang adipati. Dia melihat ke bawah ke plakat hitam dan memperhatikan bahwa ada karakter, Li, di tengahnya. Ada sesuatu yang mistis tentangnya. Li Luo merasakan kekuatan yang luar biasa di dalamnya, dan juga beberapa kedekatan yang aneh dengannya.
Sapuan karakter lebih banyak dari yang seharusnya, menciptakan naga yang panjang dan berputar. Li Luo tiba-tiba teringat kata-kata kepala sekolah Pang Qianyuan. Garis keturunan Raja Surgawi Li. Apakah plakat hitam itu ada hubungannya dengan itu? Semacam garis darah antara dia dan ayahnya. Apakah itu sumber kekuatan mereka yang sebenarnya? Luo kecil, aku yakin kamu masih memiliki banyak pertanyaan, tetapi mau bagaimana lagi? Ayahmu adalah pria dengan banyak rahasia, dan pria dengan rahasia adalah hal terseksi yang hidup, kamu akan tahu di waktu yang tepat pula. Jaga baik-baik plakat untuk saat ini, kamu akhirnya akan menyadari bahwa gubuk yang rusak seperti keluarga Luolan bukanlah apa-apa. Ayahmu telah meninggalkan gubuk rusak yang lebih besar untukmu. Li Taixuan tertawa terbahak-bahak. Li Luo memutuskan untuk melemparkan plakat di tangannya ke kepala proyeksi ayahnya. Tapi plakat itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Itu melompat ke bola saku Li Luo. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Li Luo tercengang. Berhenti menakuti anakku. Tan Thailand mengayunkan tinju ke arah kepalanya, dan Li Taixuan menunduk ketakutan. Li Luo melihat sebuah kawah di dinding keluarga lama mereka dan sedikit meringis. Sial, ibunya kuat. Dengan suaminya yang nakal, Tan Thailand berbalik ke arah Li Luo, dan sorot matanya menjadi lembut. Jangan khawatirkan kami, Luo kecil. Kamu hanya perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Itu akan menjadi bantuan terbesar bagi kami, paham? Li Luo mengerti. Tetap hidup sudah menjadi masalah besar baginya. Jangan khawatir, ibu, katanya pelan. Tan Thailand membungkuk dan mengulurkan tangan yang hampir menyentuh pipi Li Luo. Dia hampir bisa merasakan kehangatan. Luo kecil, tidak ada banyak waktu sekarang, jadi kita akan menyelesaikannya. Saya percaya kamu dan Kinge sehat dan baik-baik saja. Oh, satu hal lagi tentang Kinge. Perlakukan dia dengan baik, dan jangan membuatnya marah. Dia gadis yang hebat, dan dia mungkin juga memukuli kamu jika kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Juga, kamu dan aku berutang padanya, kata ibunya. Mata Li Luo melebar karena terkejut. Dia menunggu untuk mendengar lebih banyak, tetapi sosok orang tuanya memudar sekarang, dan tiba-tiba itu menjadi hitam, batu es di sekelilingnya lagi. Li Luo mengerutkan kening. Apa arti kata-kata terakhir ibunya? Ketika Li Luo keluar dari ruang batu, Yu Hongqi sudah menunggunya di luar. Bersandar dengan santai ke dinding, ekspresinya terseret oleh sedikit kesedihan, tetapi setelah melihat pemuda itu melangkah keluar, dia menenangkan diri. Jadi, apakah kamu sudah mengambil semuanya? Yu Hongqi bertanya. Li Luo mengangguk. Tanpa berbicara lebih jauh, dia memimpin Li Luo keluar. Presiden Yu, Li Luo merayu saat dia bergegas, pindah ke sisinya. Aku punya tugas kecil yang aku butuh bantuanmu. Tanpa henti dan tanpa berbalik, dia dengan dingin menjawab, jika itu hanya bisnis, kita bisa menyelesaikannya secara profesional. Aku tahu kamu telah membantu Kinger di ladang daun naga emas dan akan memberimu diskon. Tapi jika ada hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Bank Naga Emas, ya, kamu bisa menyimpan permintaan ini untuk dirimu sendiri. Aku butuh bantuan Anda untuk membuat sesuatu. Ini memerlukan kekuatan besar seorang adipati. Li Luo tidak ragu. Kilatan keterkejutan bisa dilihat di matanya sebelum mereka menyipit dalam kontemplasi. Apa yang sedang dilakukan bocah ini sekarang? Apa yang membutuhkan kekuatan adipati? Tidak bisa melakukannya. Karena ini membutuhkan keterlibatan adipati, hal yang kamu coba buat ini pasti sangat penting. Jika berita tentang ini bocor, pasti akan meninggalkan bayangan pada sikap netralitas Bank Naga Emas. Yu Hongqi tidak akan dengan mudah menyetujui permintaan yang begitu teduh, jadi dia langsung menolaknya. Di sisi lain, tanggapannya tampaknya tidak di luar dugaan Li Luo. Lebih jauh lagi, penolakan ini tampaknya tidak terlalu tegas, tidak lagi berencana bertele-tele, Li Luo terbatuk dan langsung melakukan pengejaran. Presiden Yu benar-benar seorang pemimpin bisnis yang terhormat. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku dapat memberi Anda kompensasi yang cukup? Petik 2. Kompensasi seperti apa? Apakah kamu mencoba untuk menyewaku untuk tumpangan? Bibir merah Yu Hongqi berubah menjadi seringai saat dia menggodanya. Seorang wanita tua sepertiku sangat mahal. Apakah menurutmu Haus Luolan mampu membayarku? Petik 2. Pernyataan bangga Yu Hongqi tidak mengganggu Li Luo dengan cara apapun. Di sisi lain, dia dengan lembut membuka telapak tangannya, memperlihatkan labu giok, benda emas yang perlahan mengalir di dalamnya. Labu giok itu sendiri tampak sangat tidak menginspirasi, dan hanya pandangan santai yang tidak terinspirasi yang dia berikan.
Tetapi ketika dia melihat zat emas berkeliaran di dalam, tatapannya dengan cepat menajam. Dia berhenti, dan tatapan penuh gairah akhirnya muncul di matanya. Presiden Yu, aku pikir Anda tahu apa ini, aku tidak tahu. Apakah Anda pikir ini cukup untuk mengganti bantuan yang saya minta? Li Luo bertanya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia melanjutkan untuk menyingkirkan labu giok itu perlahan. Yu Hongqi terus menatap tangannya tanpa henti, seolah-olah tatapan tajam dapat menyebabkan labu itu muncul kembali. Jika ini tidak cukup, kurasa aku harus mencari orang lain, kalau begitu. Melihat kurangnya responnya, Li Luo hanya bisa menghela nafas sedih. Namun ketika dia hampir menyelesaikan pertunjukannya yang lambat, Yu Hongqi mengulurkan tangan dan dengan kuat meraih tangannya, langsung mengambil labu giok untuk diperiksa lebih dekat. Kamu anak nakal, apakah kamu mencoba main-main dengan wanita tua ini? Yu Hongqi mendengus dengan senyum dingin. Ini pasti beberapa hal yang bagus, bahkan, jika kamu sembarangan memamerkan ini di depan ahli tahap adipati manapun, kamu pasti akan menarik perhatian serigala yang lebih lapar yang berharap untuk menggigit haus Luolan. Dengan wajah polos, Li Luo menjawab, "Yah, karena aku mempercayai Presiden Yu dengan hati dan jiwaku, aku berani melakukannya. Kamu bukan serigala yang kelaparan, yang mengincar barang-barangku kan?" Tatapannya segera melunak dan dia menjadi lebih ramah, sambil mengutak-atik labu giok di tangannya. Li Taixuan dan Tan Tailan jelas meninggalkan beberapa barang untukmu. Dia dengan mudah membuat koneksi bahwa ini adalah sesuatu yang baru saja diperoleh Li Luo. Jadi, apakah ini ya? Sesaat perenungan hening diselingi oleh jawaban terakhir Yu Hongqi. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu coba buat, kompensasi ini pasti menggerakkanku, aku seorang pengusaha, seperti yang kamu katakan. Karena kompensasinya cukup, aku tidak punya alasan untuk menolak permintaan rendah hatimu. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih. Li Luo sangat gembira setelah mendengar jawaban ini. Segera, dia mengeluarkan daftar item sambil tersenyum. Karena Presiden Yu bersedia membantu, aku dengan senang hati ingin menyusahkan Anda dengan masalah kecil lainnya. Aku harap Anda dapat membantuku mendapatkan barang-barang dalam daftar ini. Ini semua adalah bahan yang diperlukan untuk roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Beberapa di antaranya sangat kompleks dan jarang ditemukan. Jika dia harus menemukan bahan-bahan ini sendiri, itu pasti akan memakan banyak waktu. Meminta bantuan Presiden Yu jelas merupakan pilihan yang paling cerdas. Yu Hongqi mengambil daftar itu dan sekilas melihatinya. Beberapa item di sini bahkan dapat dianggap sebagai barang aneh dan esoteris. Aku masih tidak bisa membayangkan apa yang kamu coba lakukan. Meskipun jarang ditemui, mereka pasti akan mahal. Aku kira ini akan menghabiskan sekitar 7 hingga 800 ribu Sky Gold. Namun, biaya ini adalah sesuatu yang bisa aku tanggung untukmu. Presiden Yu benar-benar murah hati dan baik hati. Li Luo dengan tegas berseru. Dia diam-diam menghela nafas lega. Presiden Yu benar-benar seorang wanita kaya. Hanya seseorang seperti dia yang bisa dengan santai memamerkan ratusan ribu Sky Gold. Ini hanya jumlah token dibandingkan dengan intisari rajamu. Bahkan hampir tidak ada setetes pun di lautan jika dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari item ini. Saiba tidak ingin merobek generasi muda, dan jika Kinger tahu tentang ini, aku pasti akan mendapatkan omelan untuk sisa hari itu, jawab Yu Hongqi dengan santai. Oke, jadi kapan kita mulai? Li Luo menjawab, sekitar 10 hari dari sekarang seharusnya sudah baik. Pertemuan cawan suci akan dimulai dalam 10 hari, dan dia harus meninggalkan kerajaan Xia. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan roda penempaan dewa resonansi yang diperoleh sebelum dia pergi. Lokasi, Li Luo memikirkannya, dan jika dia meminta bantuan mentor Qi Chan dan Yu Hongqi, lokasinya bukanlah markas Haus Luolan. Markas besar memiliki sebuah bangsal yang menekan kekuatan ahli tahap adipati manapun, dan dia pasti akan meminta mereka untuk memberikan segalanya. Karena itu, dia pasti harus menemukan lokasi yang aman untuk melakukan tugas rahasia ini. Kemungkinan besar ada di perguruan tinggi Astral Sage. Li Luo tersenyum. Mungkin tidak ada lokasi yang lebih aman di seluruh kerajaan Xia. Di dalam sekolah, Yu Hongqi tampak sedikit terkejut dengan saran itu, tetapi dia datang dengan cepat, itu memang tempat yang ideal. Penyempurnaan ini akan membutuhkan bantuan dari 2 adipati, oleh karena itu aku juga perlu menghubungi orang lain untuk membantu, Li Luo dengan cepat menjelaskan. Alis Yu Hongqi berkerut setelah mendengar kata-katanya. Aku harus mengingatkanmu, Li Luo,
bahwa intisari raja ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi adipati manapun, kamu tidak bisa begitu saja melambai-lambaikan ini secara terbuka. Keluarga Luolan sudah dalam kesulitan, dan menambahkan bahan bakar ke api bukanlah cara yang tepat. Petik 2. Li Luo tahu bahwa peringatan ini bermaksud baik dan karenanya mengangguk setuju. Tenanglah, Presiden Yu, aku sangat menyadari hal ini, dan ahli adipati lain yang aku rencanakan untuk direkrut tidak lain adalah mentorku, Qi-chan, aku percaya padanya, dan sebagai mentor dari perguruan tinggi Astral Sage, dia adalah pihak yang netral untuk semua ini juga. Qi-chan, dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Memiliki beberapa interaksi dengannya di masa lalu, ini memang pilihan yang baik. Aku akan membantumu mengumpulkan bahan-bahannya. Ketika saatnya tiba, aku akan menemuimu di sekolah. Li Luo mengangguk dan sekali lagi menghela napas lega. Untungnya, orang tuanya yang baik telah meninggalkan intisari raja yang berharga ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk meminta bantuan seorang ahli adipati, dan dia akan hancur. Karena baik mentor Qi-chan dan Yu Hongqi netral, seseorang secara alami harus menghasilkan sesuatu yang bernilai setara untuk mendapatkan bantuan mereka. Sekarang setelah separuh masalah terselesaikan, dia harus mencari mentor Qi-chan. Hal-hal tampaknya mencari-cari sekarang. Keesokan harinya, Li Luo kembali ke perguruan tinggi Astral Sage setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Qinghe. Masih ada waktu sekitar setengah bulan sampai pertemuan cawan suci. Semua peserta bertekuk lutut dan bekerja keras untuk berkultivasi dan berlatih. Dia tidak berbeda, sudah waktunya untuk sprint terakhir. Setelah sampai di kampus, Li Luo berjalan ke kediaman mentor Qi-chan, menemukan mentor favoritnya sedang menyeruput teh di dalam gazebo di halaman. Sepatumu, lepaskan. Jangan mengotori tikarku, perintah mentor Qi-chan tanpa mengedipkan mata. Dengan tergesa-gesa melepas alas kakinya, Li Luo segera mengumpulkan senyum paling cerah yang dia bisa saat dia bergegas ke gazebo, duduk di depan mentor. Apa rencanamu sekarang? Caramu bergegas memberiku firasat buruk. Mentor Qi-chan meliriknya dengan tatapan aneh. Li Luo yang biasa tampak santai dibandingkan dengan keangkuhan ini, melompat-lompat seperti kelinci di depannya. Yah, aku punya sesuatu yang sangat penting yang aku butuh bantuanmu. Li Luo dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Mengangkat satu alis dengan rasa ingin tahu dikombinasikan dengan sedikit kecurigaan, Qi-chan segera bertanya, aku harap kamu tidak memintaku untuk melawan musuh bebuyutan rahasia House Luolan kan? Bahkan jika aku setuju, perguruan tinggi juga tidak akan pernah menyetujui permintaan ini. Petik 2. Mentor, cintamu kepada murid-muridmu besar dan luas seperti lautan, bagaimana aku bisa mengambil keuntungan dari itu dan menjadi begitu tak tahu malu? Aku, Li Luo, jelas bukan tipe orang seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia melanjutkan, sejujurnya, aku hanya berharap kamu bisa membantuku membuat objek tertentu. Ini membutuhkan bantuan dari dua adipati yang bekerja bersama, dan kooperator lainnya adalah Yu Hongqi dari Bank Naga Emas. Petik 2. Yu Hongqi, mentor Qi-chan sedikit terkejut. Bank Naga Emas sangat mirip dengan perguruan tinggi Astral Sage. Keduanya adalah pihak yang netral, jadi mengapa dia menerima permintaanmu? Tanpa disuruh lebih lanjut, dia melanjutkan, meskipun aku tidak tahu persis apa yang ingin kamu sempurnakan yang membutuhkan begitu banyak bantuan, membantumu tidak melanggar aturan perguruan tinggi Astral Sage, itu juga harus dihitung sebagai hadiahku kepadamu karena tampil luar biasa selama pertandingan tiket. Petik 2. Mentor Qi-chan, apakah kamu setuju begitu saja? Li Luo meledak karena terkejut. Kamu tidak puas dengan ini? Dia menyeringai. Tidak, aku tidak pernah menyangka kamu begitu tegas. Jauh lebih baik daripada orang dari Bank Naga Emas itu. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia bertanggung jawab atas seluruh Bank Naga Emas, dan setiap tindakannya pasti akan diteliti. Karena dia setuju untuk membantumu, aku pasti tidak akan khawatir. Mengangguk, dia menghela nafas terima kasih. Karena mentor Qi-chan dengan enggan setuju untuk membantuku, maka aku tidak akan membiarkanmu bertindak secara gratis. Oh, apakah kamu ingin menyuapku? Senyum yang hampir menghibur tergantung di bibirnya. Aku pikir kamu mungkin salah paham apa artinya menjadi ahli tahap adipati. Meskipun kamu didukung oleh House Luolan, itu tidak berarti kamu memiliki sarana untuk menyewanya. Bantuanku murni berdasarkan fakta bahwa kamu adalah muridku. Jika kita melihat kompensasi yang layak, aku tidak berpikir apapun yang dapat kamu berikan akan cukup.
Ini adalah kebanggaan batin yang dimiliki semua ahli adipati. Sambil menyeringai sebagai tanggapan, Li Luo diam-diam mengeluarkan labu giok dari sakunya dan dengan ringan meletakkannya di atas meja teh. Ketika tatapannya jatuh pada labu giok, zat emas yang mengalir masuk ke matanya. Pandangan sekilas dari kecurigaan dan kebingungan dengan cepat digantikan dengan keterkejutan total. Dia akhirnya mengerti apa ini. Suasana tampak membeku pada saat ini karena waktu tampak membeku. 10 napas kemudian, dia dengan hati-hati mengulurkan tangan dan dengan ringan memeluk labu giok seukuran jari. Waktu, tempat, dalam 10 hari, kita akan menyempurnakan objek di perguruan tinggi. Aku berharap Anda dapat mengatur lokasi yang cocok, kata Li Luo terus terang. Mentor Cichan mengangguk setuju. Meskipun Cichan tampak tenang di luar, dia sekarang mencengkeram labu giok dengan erat sampai-sampai bahkan pembuluh darah terlihat di tangannya yang cantik. Ketika dia memperhatikan tatapan Li Luo, dia akhirnya melepaskannya, dan labu giok dengan cepat disembunyikan di lengan bajunya dan disimpan. Pandangan sekilas mengungkapkan sedikit rona merah yang bisa dilihat bahkan di bawah wajahnya yang terselubung. Tertawa diam-diam di dalam, terbukti bahwa intisari raja ini memiliki godaan yang paling besar bahkan untuk para ahli adipati yang perkasa ini. Mentor Cichan yang selalu tenang benar-benar gelisah hanya dengan melihat objek ini. Namun, dia cukup pintar untuk tidak menyodok beruang itu, kalau Cichan marah. Mentor Cichan, menurutmu apakah aku punya kesempatan untuk naik podium di pertemuan cawan suci Aula Bintang 1? Li Luo dengan cepat mengubah topik untuk mencegah membicarakan situasi. Meskipun pikirannya penuh dengan pikiran yang membingungkan dan bertentangan, pertanyaan yang tak terkendali itu menyadarkannya dari kebodohannya. Ya, jika kamu berbicara tentang memenangkan kompetisi peserta yang paling tidak tahu malu, peluangmu untuk berada di beberapa teratas mungkin tidak ada bandingannya. Mendengar jawaban belak-belakan itu, Li Luo merasa sedikit tidak puas. Bagaimana apanya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengalahkan Lu Chang dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru membuatmu memenuhi syarat sebagai salah satu siswa Aula Bintang 1 terkuat di seluruh benua ilahi? Bentaknya dengan tidak sopan. Apakah maksudmu Lu Chang bahkan tidak dianggap sebagai peserta biasa? Li Luo membalas. Lu Chang adalah lawan yang kuat. Berdasarkan pengalamanku, dia harus berada di 10 besar siswa Aula Bintang 1 benua ilahi timur. Mengalahkannya menempatkanmu di tingkat atas pesaing. Namun, jika kamu merasa bahwa ini cukup untuk naik ke puncak peringkat Aula Bintang 1, kamu salah besar, kamu meremehkan kartu truf dari perguruan tinggi tingkat atas lainnya. Petik 2. Apakah Anda memiliki informasi tentang siswa ini? Li Luo dengan penasaran terus bertanya. Namun pertanyaannya disambut dengan gelengan kepala. Pertandingan tiket ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jika ini terjadi di masa lalu, kamu akan menerima informasi mendetail tentang lawanmu sebelum pertandingan. Ini adalah norma untuk pertukaran antar perguruan tinggi. Sayangnya, ini tidak terjadi, dan kamu pasti dihadapkan dengan kejutan selama pertandingan. Sekarang, mengingat fakta bahwa ini hanya pertandingan persahabatan, menurutmu apa yang akan terjadi untuk pertemuan cawan suci yang sebenarnya? Semua perguruan tinggi terbaik pasti akan menyembunyikan setiap dan semua informasi tentang peserta mereka. Itu adalah rahasia yang akan mereka bawa ke kuburan. Jika kamu ingin mendapatkan informasi yang mendalam, maka kamu harus mengalaminya sendiri selama pertemuan yang sebenarnya. Tidak mengherankan, tanggapan ini disambut dengan penyesalan Li Luo. Tentu saja, kita tidak akan membiarkanmu buta, tapi bantuan kita akan terbatas. Kita harus bisa mendapatkan beberapa informasi umum tentang 3 terkuat. Dan kamu tidak termasuk dalam kelompok ini, Li Luo. Jadi siapa ketiga juara ini? Tombak Sage yang tercerahkan, binatang dari puncak suci, dan yang tak kalah pentingnya, petir ilusi dari inti neraka. Tombak Sage yang tercerahkan, binatang dari puncak suci, petir ilusi inti neraka. Li Luo dengan paksa meludahkan nama mereka sebelum tanpa sadar bertanya, apa artinya ini? Jari-jari ramping mentor Cichan secara berirama membentur meja, melepaskan serangkaian ketukan tajam, hampir seolah-olah ketidaksabarannya berangsur-angsur meningkat, tapi tetap saja, dia menjawab sambil tersenyum. Tombak Sage yang tercerahkan seharusnya mengacu pada siswa dari perguruan tinggi Sage yang tercerahkan. Pernah dengar kampus ini? Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Itu adalah juara pertemuan cawan suci sebelumnya. Mereka telah berhasil mendapatkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan segala macam manfaat.
Tahun-tahun akumulasi telah memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi mereka sebagai perguruan tinggi sage terkuat di benua ilahi timur. Yang dikenal sebagai tombak adalah siswa Aula Bintang 1 yang bernama Jing Taixu. Dia memiliki resonansi angin kelas 9 Void. Kuasi kelas 9. Apa maksudnya? Karena kamu dekat dengan Jiang Qinghe, kamu mungkin tidak sepenuhnya memahami kekuatan besar dan kelangkaan resonansi kelas 9, kamu mungkin lupa apa artinya menjadi takut. Terus-menerus tinggal di sebelah binatang buas secara alami akan membuatmu tidak peka. Bagi yang lain, ketakutan terhadap para kultivator yang perkasa ini adalah reaksi pertahanan diri terhadap bahaya. Lagi pula, orang-orang takut pada harimau ganas. Petik 2. Li Luo dibuat tercengang. Mengapa mentor Qichan membandingkan Jiang Qinghe dengan harimau liar? Antara kelas 8 atas dan resonansi kelas 9 ada celah bencana yang tidak hanya dijembatani. Bagaimana saya harus mengatakannya? Sejak Jiang Qinghe memasuki perguruan tinggi Astral Sage, tidak ada yang melihat, atau mampu mengeluarkan kemampuan aslinya. Bahkan pertempuran selama pertandingan tiket akan menjadi hiburan belaka baginya. Zhao Huiyin bukanlah lawan yang akan memaksanya untuk mengeluarkan potensi tersembunyi dan kartu trufnya. Sama seperti kamu membuat persiapan melawan pesaing terkuat dari Aula Bintang 1, siswa Aula Bintang 3 dari perguruan tinggi bijak lainnya secara khusus meneliti kekuatan dan kelemahan Jiang Qinghe. Ini adalah pemahaman semua orang bahwa dia adalah harimau yang menghalangi jalan gunung. Sementara Aula Bintang 1 memiliki 3 pemenang yang sama-sama disukai, Aula Bintang 3 hanya memiliki 1 hegemon. Kejutan demi kejutan membuat Li Luo sangat terkejut. Dia belum pernah mengalami perasaan takut seperti itu ketika berhadapan dengan Jiang Qinghe. Mungkin mereka telah menghabiskan terlalu banyak waktu bersama dan dia tidak pernah benar-benar memperhatikan kekuatannya. Dan sekarang, reputasinya yang gemilang telah bergema di seluruh benua ilahi timur. Mengapa? Semua ini dapat dikaitkan dengan kesenjangan besar antara resonansi kelas 8 dan kelas 9. Untuk lebih mengidentifikasi kekuatan relatif di antara mereka yang tinggal di celah ini, bentuk baru dari penilaian resonansi dikembangkan. Inilah yang diwakili oleh kuasi kelas 9. Namun, hanya karena itu bukan kelas 9 yang sebenarnya tidak berarti itu lemah. Sebaliknya, apapun yang memiliki hubungan apapun dengan resonansi tingkat 9 memiliki kekuatan yang mengerikan. Jadi, yang paling sengit memperebutkan siswa Aula Bintang 1 terkuat tidak lain adalah Jing Taixu, jelas Qichan secara metodis. Resonansi kelas 9 benar-benar impian banyak orang. Bahkan seorang kuasi kelas 9 sangat tidak biasa. Bagaimana dengan binatang dari puncak suci itu atau semacamnya? Dia terus bertanya. Binatang dari puncak suci mengacu pada seorang siswa dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci. Perguruan Sage ini juga memiliki keunikan tersendiri. Apa yang paling terkenal adalah resonansi binatangnya. Di antara banyak perguruan tinggi Sage di benua ilahi timur, mereka memiliki jumlah siswa terbanyak dengan resonansi binatang, dan binatang yang kita bicarakan ini adalah salah satu siswa mereka, Sun Daseng. Dia memiliki resonansi kerabatu kelas 8 atas. Petik 2. Sun Daseng. Itu nama yang cukup mendominasi. Li Luo tertawa. Tetap saja, bukankah ini hanya kelas 8 atas? Mungkin jarang, tapi itu tidak bisa menjadi alasan mengapa dia diisukan menjadi salah satu yang terbaik. Kemampuan khusus macam apa yang dia miliki yang menyamakan perbedaan itu? Mentor Qichan mengangguk setuju. Sepertinya kamu tidak membosankan seperti yang terlihat. Sun Daseng telah menunjukkan kemampuannya dengan berhasil mengolah seni adipati. Petik 2. Seni adipati. Bagaimana itu bisa terjadi? Kejutan tidak pernah berhenti datang, dan Li Luo dibuat terperangah sekarang. Logika konvensional menyatakan bahwa seni adipati adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh adipati. Mereka memiliki kemampuan yang menggetarkan surga yang bahkan biasanya tidak dapat dimanfaatkan oleh para iblis bumi, apalagi hanya sebagai master resonansi. Bagaimana Sun Daseng melakukan keajaiban ini? Dunia ini luas dan penuh dengan misteri yang tak terhitung jumlahnya. Keanehan muncul secara alami, jadi tidak ada alasan untuk panik karena sesuatu yang begitu kecil. Mentor Qichan adalah seorang yang berpengetahuan luas dan telah mengalami berbagai perubahan kehidupan, sehingga sesuatu seperti ini tidak cukup untuk mengguncangnya. Berpikir pada dirinya sendiri, Li Luo juga menyadari bahwa dia termasuk dalam kelompok seperti itu. Dia dilahirkan dengan 3 istana kosong, dan ini seharusnya menjadi peristiwa yang lebih langka dibandingkan dengan apa yang telah dicapai Sun Daseng. Pasti ada individu lain dengan keadaan khusus seperti dia. Meskipun Sun Daseng dapat menggunakan seni adipati,
kemampuan fisik dan kekuatan resonansinya harus dibatasi. Jika tidak, jika seni ini diayunkan dengan mudah, dia akan menjadi lawan yang benar-benar menakutkan, jauh melampaui Jing Taixu sebagai juara favorit penonton, mentor Qi Chan menjelaskan. Li Luo mengangguk. Tombak sage yang tercerahkan, binatang dari puncak suci. Baiklah, aku sudah cukup menjelaskannya. Apakah kamu ingin menebak apa itu petir ilusi inti neraka? Qi Chan tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Li Luo berkata, mungkinkah orang ini adalah kultivator resonansi ganda? Mengingat pertempurannya melawan Lu Chang, dia telah menyebutkan bahwa selama pertemuan cawan suci, Li Luo tidak akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakan resonansi ganda. Tanggapan ini disambut dengan tawa ringan. Kamu tajam. Tebakanmu benar, dan orang ketiga itu seperti kamu, seorang individu dengan resonansi ganda. Dia adalah Luming dari perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi. Dia memiliki resonansi ilusi dan resonansi guntur, keduanya kelas 7. Ilusi dan guntur resonansi ganda, Tatapan Li Luo menajam. Resonansi ilusi. Ini adalah sesuatu yang jarang terlihat. Mungkin itu mirip dengan resonansi kupu-kupu air mimpi buruk Bai Mengmeng. Resonansi seperti ini tidak memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Sebaliknya, mereka berbahaya dan sulit untuk dihadapi. Setelah berkolaborasi dengan Bai Mengmeng beberapa kali, Li Luo sangat memahami di mana letak kekuatan resonansi ini. Bagaimana resonansi ganda ini digabungkan dan tontonan seperti apa yang akan tercipta. Li Luo hanya bisa menghela nafas pada perjuangan besar yang menunggunya. Pertemuan cawan suci benar-benar tempat yang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Resonansi kuasi tingkat 9. Seni Adipati. Resonansi ganda. Tidak heran mentor Qi Chan menyuruhnya untuk membumi dan tetap rendah hati. Dengan kekuatanmu hari ini, kamu pasti akan ditempatkan di eselon atas pertemuan cawan suci. Sayangnya, jika targetmu adalah menjadi siswa aula bintang 1 yang terkuat, tujuanmu mungkin di luar jangkauan, Qi Chan dengan ramah mengingatkannya. Ekspresi serius menyelimuti wajah Li Luo. Kata-kata mentor Qi Chan tidak datang dari dia yang meremehkannya. Itu karena pesaing yang disebutkan tadi semuanya benar-benar monster. Tentu saja, peluangmu tidak nol. Tatapannya melayang. Aku mencari bimbingan Anda, mentor. Li Luo dengan sangat tulus memohon bantuan mentornya sebagai tanggapan. Ketukan jari di atas meja akhirnya terhenti. Resonansi ganda, menjadi satu. Dalam setengah bulan yang tersisa ini, aku akan membimbingmu secara pribadi. Jika kamu benar-benar dapat mencapai ranah menjadi satu, maka 3 unggulan juara akan menjadi 4. Sementara Li Luo melanjutkan pelatihan intensifnya dengan mentor Qi Chan selama periode waktu ini, sosok Kai Wei datang untuk menemui Jiang Qinghe yang sedang berlatih di keluarga Luolan. Ada apa, Kai Wei? Jiang Qinghe menyarungkan pedangnya, senyum masam dan mata emasnya terfokus pada temannya. Kai Wei datang dengan hiasan kipas tangan berbunga-bunga yang menutupi bibir merahnya dengan genit. Tidak banyak. Ketika aku sedang merapikan ruang belajar, aku menemukan sebuah benda yang menarik. Dia tertawa. Kai Wei menyerahkan surat terlipat dengan ekspresi nakal di wajahnya. Jiang Qinghe dengan penasaran menerima surat itu dan melanjutkan untuk membukanya, membacanya dengan cermat. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan alisnya terangkat ringan. Surat ini ditujukan kepada Li Taixuan. Yang membuatnya kaget adalah bahwa surat itu bukan berasal dari seseorang dari kerajaan Xia, melainkan dari dinasti Matahari Suci, sebuah kerajaan yang berada jauh di ujung utara benua ilahi timur. Jiang Qinghe mengenali simbol ini murni karena kolese bijaksana terang berada di sana. Isi surat berasal dari keluarga kuno yang rendah profil dari dinasti Matahari Suci. Keluarga Jing. Kepala keluarga Jing jelas mengenal Li Taixuan. Menariknya, keluarga Jing telah mengajukan permohonan pernikahan dengan putra kilin mereka, yang dikenal sebagai Taixu. Pengantin wanita, dia sendiri. Jiang Qinghe membaca tanpa emosi, namun sesuatu di akhir membuatnya tersenyum sinis. Ada sedikit pesan yang tertulis di bagian bawah surat itu, dengan tulisan tangan yang sangat dia kenal. Li Taixuan. 2 kata sederhana, pergilah. Sayangnya, surat ini tidak pernah dikirim. Itu dibuang begitu saja, dan baru hari ini Kai Wei menemukannya. Qinghe, sepertinya kamu sudah terkenal di antara teman-teman sejawat bahkan bertahun-tahun yang lalu. Kai Wei tertawa, menggeleng sebagai respons. Keluarga Jing benar-benar bosan. Setelah memberikan surat kembali kepada Kai Wei, dia melambaikan tangannya. Bakar hingga jadi abu. Jangan biarkan Li Luo melihat ini.
was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a